Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai matematika di SMP kelas 7 pada topik himpunan bagian yang kedua. Silahkan bisa disimak ya seluruh dari video-video berkenaan dengan himpunan yang telah kita sajikan dengan runtut ya, mudah dan lengkap. Mudah-mudahan dengan kalian menyimak seluruh video yang telah disajikan berkenaan dengan himpunan, pemahaman konsep himpunan kalian menjadi utuh dan kalian mudah dalam belajarnya ya. Kali ini di himpunan bagian yang kedua kita akan belajar berkenaan dengan penyajian himpunan. Setelah sebelumnya kita telah belajar berkenaan dengan konsep himpunan, di mana himpunan adalah kumpulan dari objek yang didefinisikan dengan jelas dan merupakan satu kesatuan ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyajikan himpunan? Nah, kalian juga pernah tahu mungkin ya bagaimana makanan itu disajikan ya. Ya, pada gambar kalau ini makanan yang disajikan dengan metode prasmanan ya. Yang ini disajikan dalam satu kesatuan utuh dalam nampan ya. Sudah ada nasi, lauk, ada sayur ya. Nah, itu ada buah, ada sambal dan seterusnya. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk nasi kotak karena nanti mau dibagikan secara praktis ya. Oke, begitu juga dengan himpunan. Ada beberapa cara dalam menyajikan himpunan. Oke, kita akan mulai pelajari satu persatu. Yang pertama adalah dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau disebut juga enumerasi. Ya, contoh ya. Himpunan A itu anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya berapa? 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Ya, himpunan D itu anggotanya bla bla bla, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini berarti cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Sekarang kita juga perlu membaca atribut-atributnya ya. Ini adalah nama himpunan. Nama himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital cetak miring ya. A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya dengan menggunakan huruf kapital cetak miring. Kemudian anggotanya itu nanti dituliskan di antara kurung kurawal ya. Contoh misalkan himpunan A ini dicetak huruf kapital miring, anggotanya di antara dua kurung kurawal yaitu anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B ini huruf kapital cetak miring ya, anggotanya di antara dua kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Himpunan C, A, I, U, E, O di antara dua kurung rawal dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita sudah mempelajari satu cara menyajikan himpunan yaitu menyebutkan anggotanya atau enumerasi ya. Oke, cara yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi sekali lagi cara yang kedua menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Contoh tadi kita punya himpunan A anggotanya 3, 5, 7. Nah, gimana kalau kita tuliskan sifat dari anggota himpunan A itu? 3, 5, 7 bilangan ganjil ya. Ya, berarti himpunan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8 ya, atau lebih dari 2 kurang dari 8. Anggotanya nanti 3, 5, 7. Bisa dipahami? 3, 5, 7 berarti bilangan ganjil lebih dari 1 atau 2 kurang dari 8 ya. Yang kedua, himpunan B tadi anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, kalau disebutkan sifat-sifatnya gimana? Ya, 2 genap ya, 3, 5, 7 ganjil. Oke, ke arah ke prima ya. Oke. Ya, 2, 3, 5, 7 itu bilangan prima. Berarti kalau kita tuliskan sifatnya, himpunan B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Oke, masuk ya. Ya, berikutnya C, A, I, U, E, O. Ya. Oke, vokal ya. Jadi himpunan C ini adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin ya, A, I, U, E, O. Sementara kalau himpunan D yang anggotanya dituliskan bla 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 minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Himpunan apa ini? Iya, bilangan bulat ya. D adalah himpunan bilangan bulat.
Oke, yang pertama disajikan dengan menuliskan anggota-anggotanya, yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Berikutnya, nah sekarang sebelum berlanjut ke cara yang ketiga, ini ada beberapa notasi yang perlu kita pahami ya, yaitu himpunan semua bilangan asli dinotasikan dengan A, asli ya, dituliskan dengan himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua, himpunan semua bilangan cacah dinotasikan dengan C, cacah ya, anggotanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 3. Himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan B, bulat ya, anggotanya bilangan bulat adalah bla 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 min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 bla 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 bla, itu maksudnya terus berlanjut ya. Oke. Kemudian himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan R besar ya, real ya. Contoh anggotanya misalkan akar 3, 2/3, pi 0,45 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, nanti pada himpunan-himpunan yang sudah jelas, contohnya adalah himpunan bilangan asli, notasinya A, himpunan bilangan cacah C, bilangan bulat B, bilangan real R ya. Oke, sekarang ya cara yang ketiga dalam menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk bilangan ya. Bentuk umumnya adalah X, di mana PX. Jadi X ini adalah anggota dari himpunan yang dimaksud. PX adalah syarat dari keanggotaannya. Jadi X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Jadi contohnya misalkan kita punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk notasi pembentuk bilangan. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini ya bilangan asli ya, kurang dari 6. Maka dituliskan A, himpunan A di mana X, jadi X itu adalah mewakili anggota. Nanti dia akan masuk himpunan A jika X-nya kurang dari 6 dan X-nya anggota bilangan asli. Nah, maka nanti ini sudah kalau diterjemahkan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk bilangan. Cara pertama dengan menyebutkan anggota-anggotanya, cara kedua dengan menyebutkan sifat-sifat anggotanya, dan cara ketiga adalah dengan notasi pembentuk bilangannya ya. Oke. Sekarang perhatikan contoh yang pertama, A itu X di mana X lebih besar 1 kurang dari 8. Jadi sekali lagi ini bacanya ya. Himpunan A yang anggotanya adalah X di mana X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 8. Ya, coba diulangi ya. X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 8. Jadi bacanya dari X terlebih dahulu. Jadi X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 8, X anggota bilangan asli. Jadi yang dibicarakan bilangan asli. Berarti berapa anggotanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, karena bilangan asli. Oke, yang B itu nanti keanggotaannya diwakili dengan Y. Y yang mana? Y yang memenuhi Y kurang dari 10 dan Y-nya bilangan prima. Y kurang dari 10 bilangan prima, berarti 2, 3, 5, 7 anggotanya ya. Kemudian yang C, Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin ya. Maka anggota C adalah A, I, U, E. Oke, bisa dipahami ya. Ya, ini dari notasi pembentuk himpunan ke menyebutkan anggotanya. Ya. Berikutnya kita akan belajar langsung tiga-tiganya ya. Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua menyebutkan sifatnya, yang tiga notasi pembentuk bilangannya ya. Oke, yang pertama bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli berarti mulai dari 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anggotanya. Oke, yang B bilangan ganjil positif kurang dari 16. Bilangan ganjil positif kurang dari 16. Berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 17 sudah tidak masuk karena lebih besar dari 16 ya. Yang C bilangan prima genap. Nah, bilangan prima yang genap hanya 1, yaitu 2 ya. C itu anggotanya 2. Yang D X kurang dari sama dengan 9, berarti 9 ikut bilangan asli, berarti 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang E X lebih besar dari minus 3, X kurang dari sama dengan 12, berarti 12 ikut, negatif 3 nya tidak ikut. Bilangan bulat ya, berarti mulai dari negatif 2.
Negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya 11, 12, dan seterusnya itu maksudnya nanti akan diisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, yang F, X dimana X kurang dari 10, X bilangan cacah. Bilangan cacah mulainya dari 0 ya, kurang dari 10 berarti 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, berikutnya yang kedua, diketahui himpunan A itu bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Bilangan ganjil habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Yang dimaksud dengan habis dibagi 3 berarti ya kelipatan 3, atau kalau dibagi 3 tidak bersisa. Contoh bilangan yang habis dibagi 3 ya 3 itu sendiri kelipatannya berarti 6 ya, 9, 12, dan seterusnya. Cuman ini yang diminta nanti ganjil dan kurang dari 30. Berarti mulai dari mana? Oh, notasi pembentuk himpunannya berarti X dimana X anggota bilangan ganjil, karena mintanya ganjil. X habis dibagi 3, X kurang dari 30. Ini untuk notasi pembentuk bilangannya ya. X anggota bilangan ganjil, X habis dibagi 3, X kurang dari 30. Berarti anggotanya kalau di daftar seperti apa? Iya, 3 ganjil ya, 9 ganjil habis dibagi 3, 15, 21, 27 ya, kurang dari 30. Oke, mudah-mudahan dari 3 hal ini sudah bisa mulai dipahami ya. 1 dengan menyebutkan anggotanya, 2 dengan menyebutkan sifat-sifat anggotanya, dan 3 dengan notasi pembentuk bilangan ya. Oke, sekarang nomor 3, tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. Nah, ini dari notasi pembentuk bilangan ke keanggotaan ya. Berarti anggota K bilangan bulat ya. X lebih besar sama dengan min 1, min 1-nya ikut, kurang dari 9, 9-nya tidak ikut. Berarti min 1, 0, 1 sampai 8 ya, karena bilangan bulat ya. Yang B, X kuadrat sama dengan 9. Anggota bilangan bulat. Nah, berarti berapa? Ya, negatif 3 dan 3 ya. Negatif 3 kuadrat dapat 9, 3 kuadrat juga 9. Yang C, Y lebih besar 0 lebih besar min 1. Berarti lebih besar dari 0 ya kesimpulannya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yes. Yang D, Z lebih besar dari 0, Z kurang dari 11. Berarti 0 dan 11 tidak ikut. Berarti Z-nya bilangan bulat genap. Berarti 0 tidak ikut, mulainya dari 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Berikutnya O adalah himpunan di mana 3X plus 7 sama dengan 10. X anggota bilangan asli. Ya, berapa? Ya, X-nya masukkan 1 ya. Berarti O-nya itu sama dengan himpunan yang anggotanya 1 ya. Oke, kita lanjut ke yang 4 ya. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Jadi mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan dari penyajian yang dibentuk, yang dituliskan sifat-sifatnya ya. Oke, yang pertama, himpunan bilangan kuadrat dari 100, himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Berarti 1, 9, 25, 49, 81. 4 enggak masuk ya, 4 bilangan kuadrat tapi genap. 16 juga enggak masuk ya, 36 dan seterusnya. Oke, kalau dituliskan dalam notasi bentuk himpunan berarti bilangan kuadrat, berarti X kuadrat kurang dari 100, X anggota bilangan ganjil ya. Jadi ditulis dari depan, bilangan kuadrat kurang dari 100. Misalkan anggotanya adalah X, berarti X kuadrat kurang dari 100, bilangan ganjil, berarti X anggota bilangan ganjil. Bisa dipahami ya? Oke, yang B, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Nah, ini dibalik ya. Sama berarti ya, 1, 9, 25, 49, 81. Tapi nulisnya dari ganjil dulu. X anggota bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Jadi X anggota bilangan ganjil di mana X kuadrat kurang dari 100. Oke, himpunan bilangan prima yang genap berarti 2. Nah, kalau ditulis X di mana X anggota bilangan prima genap. Ya. Terakhir, himpunan bilangan asli kurang dari 0. Ya, berarti tidak ada, karena bilangan asli itu jelas lebih besar dari 0. Kalau dituliskan ya, X kurang dari 0, X anggota bilangan asli. Ini penuh notasi pembentuk himpunannya. Tapi anggotanya himpunan bilangan kosong, karena tidak ada bilangan asli yang kurang dari 0.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kali ini kita telah belajar berkenaan dengan penyajian himpunan disajikan dalam 3 cara. 1, cara dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua dengan menyebutkan. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dengan menuliskan sifat dari anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk bilangan. Oke, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa belajar ke himpunan bagian yang ketiga. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, senang bersama kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.